Kalau zaman dulu itu Kang, ada nggak yang jualan sertifikat nasab? Wah, nah ini sebelum masuk ke sini, syahadat dulu. Oh, Itu sejak era Walang Sungsang, Sunan Gunung Jati gitu. oke Kang Farihin, kita Ya. di mana ini sekarang? Kita sedang ada di depan alun-alun Keraton Kanoman, dan ini ada Lumpang Alu, kata orang Cirebon, atau kalau kita nyebutnya Lumpang. Lumpang Ya, biasanya Lumpang itu apa, ini lumpang? identik untuk dulu untuk numbuk terasi. Numbuk terasi. Numbuk terasi, karena Cirebon kan punya komoditi terasi yang sangat terkenal lah. Nah, ini pernah difungsikan untuk itu, tapi sebenarnya ini dulu merupakan tempat bekas era Hindu-Buddha. Nah, ini Terus lubangnya di mana itu Kang? itu lubang-lubang, ini lubang itu numbuknya tuh. Apa kecil? Kecil, ya kecil. Alunya juga Oh, kecil, kecil. pakai alu yang kecil. Tapi ini sebenarnya simbol era Hindu Siwa ya, semenjak Ki Danusela. Jadi Ki Danusela itu sudah ada di sini sejak tahun 1440. Terus ini sudah tes karbon belum? Kira di abad berapa? Belum sih, saya belum tahu tes karbon belum. Tapi yang jelas ini sudah dari sejak dulu dan pernah dicek oleh orang Bali, dan ini Ya. ori. Ori. Ya. Yang satunya itu apa Kang? Ini alunya. Ini lumpang, ini alu. Nah, atau ini yang menarik nih, ininya kecil, lubangnya kok alunya gede segini nih. Gimana? Lah, ceritanya? ini kan Coba. sebenarnya simbol aslinya. Oh, simbol Sebenarnya fungsi awalnya bukan untuk numbuk ya. Fungsi awalnya bukan untuk numbuk awalnya. Ini kan falsafah. Dua ini falsafah. Simbolis gitu. Dua ini merupakan satu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau ada lingga mesti ada yoni. Ada laki-laki, ada perempuan gitu. Simbol untuk apa berarti dua benda ini? Ya, simbol pasangan. Nah, ini namanya lawang sahadat. Yang artinya? Lawang sahadat. Jadi, lawang sahadat ini tempat screening orang-orang kalau pengen dengerin gamelan sekaten, itu bayar tiket. Iya. Tiketnya baca 2 kalimat syahadat. Jadi kalau gamelan sekaten bunyi tanggal 8 Mulud sampai tanggal 12, itu kan dibunyikan gamelan sekaten itu setiap malam kan. Nah, ini sebelum masuk ke sini, syahadat dulu. Oh. Itu sejak era Walang Sungsang, Sunan Gunung Jati gitu. Itu berarti bisa nggak dikatakan sebagai teknik ataupun siasat penyebaran Islam? Bisa nggak? Betul. Ini tempat syiar Islam, penyebaran Islam di Siti Hinggil. Itu sejak era Sunan Gunung Jati sudah ada. Berarti dulu di sini ada penjaganya berarti. Ya, kemungkinan ada pasti. Kayak kemana lagi nih kita nih Kang? Nah, kita bisa ke sana. Oke, ikut aja wis. Yang jelas ini area Siti Hinggil. Area Siti Hinggil kan tanah tinggi kan. Biasanya kalau keraton itu masih ada Siti Hinggilnya. Mojopahit ada Siti Hinggil. Setinggil apa? Setinggil apa? Tanah tinggi, tanah yang ditinggikan. Siti Hinggil itu. Nah, ini apa? Gerbang apa yang gede itu, Kang? Ini yang pintu gede ini, gapura gede ini namanya lawang kiblat. Oh, kiblat ke sana. Iya. Jadi sana itu lawang sahadat, ini lawang kiblat, sebelah sana lawang sholawat. Oke. Jadi orang bahasa sahadat, kemudian sholawat memperkenalkan Nabi. Iya. Habis itu baru menghadap. Iya, siap, keren filosofinya. Yang itu gerbang apa itu? Istana atau ini apa? Pintu Siblawong, tapi bukan pintu untuk keluar masuk lalu lalang orang. Tapi pintu rute kalau upacara panjang jimat atau Maulid Nabi, ada rute nanti dibuka. Dibangun tahun berapa itu, Kang? Ya, ini kan kalau kita merujuk ke Kanoman, Kanoman sudah ada sejak 1510. 1510. 1510 atau mungkin lebih dari jauh sebelum itu. Berarti lebih tua dari Banten ini? Ya, lebih tua. Ini Masya Allah masih berdiri ini. Bangunan orang-orang jujur, kawan-kawan. Ini dibuka setahun sekali kalau upacara panjang jimat. Nah, ini kan piring-piring dari Ong Tin ini, piring-piring Cina Ong Tin. Oh, ini masih ori, Kang? Oh iya, masih ori. Kan Ong Tin datang ke sini sekitar tahun 1481 lah. Pertanyaannya kenapa nggak dijaga ketat ini? Kalau ada yang nggak tangan bertanggung jawab gimana? Loh, ini kan keraton kan sudah menyatu dengan masyarakat. Oh iya. Jadi sudah sebelah sana itu sudah saling melindungi. Ini udah menyatu dengan masyarakat. Jadi kita kan nggak ada gerbang apa segala macam, nggak ada. Kita lihat ini ya. Nah, ini ori ini ya. ori ini.
Makanya ada yang ambilin apa gitu karena Ya. berharga lah. Yang di dalam Si itu apa, Blawong. Kang? Majelis itu. Ah, itu Paseban. Tempat tamu Paseban. menghadap raja di Paseban, Seba. Oh, Paseban. Itu di dalam apa? Keraton, Kang? Ya, di dalam pemerintahan keraton dulu. Oh, jadi ruang tunggu tamu di sini. Ya, orang rakyat kalau misalnya pengen protes di sini. Jadi misalnya patihnya korupsi ataupun Laporan di sini kantornya. laporan, pengaduan lah. Pengaduan. Iya, Jadi dari sana diverifikasi di Pancaratan Pancaniti, kemudian di sini seseorang menghadap raja di sini. Pengaduan-pengaduan itu biasanya di sini. Ini masih sejak zaman keraton, Kang? Ya, Masih ori, itu setahu saya ya belum pernah ganti ya. Setahu saya. Nah, ini yang kita sebut dengan pendopo jinem. Pendopo Jinem. Pendopo jinem. Ya, jinem ini difungsikan kalau ada tamu-tamu, pejabat-pejabat, public figure. Kemarin ketemuan di sini. Ketemuan di sini. Oke. Ketemuan di sini atau kalau ada acara Pelal Ageng Panjang Jimat atau Maulid Nabi itu biasanya di sini tamu-tamu. Itu di sini. Nah, ini yang soko gurunya, yang ini tiang-tiang ini soko guru. Nah, ini ada asbak itu apa? Oh, itu bisa tamu. kita dudukin tempat ini? Bisa didudukin. Bisa didudukin. Nah, ini yang menurut pembacaan ini kan Cendera Sengkala. Ini menunjukkan tahun. Ini kan tren menunjukkan tren waktu itu. Tren waktu itu kayak misalnya Dharma Kusuma, tahun ada berapa berarti ini? Binatang Kemangma, kemudian Surya, kemudian lambang bumi ya. Ini kalau dibaca itu tahunnya 1510 Saka. Berarti barang bangunannya ya? Ya, ini pintu dibuat lah ataupun diganti. Itu 1510 Saka atau 1588 Masehi. Di dalam kamar ya ini, Kang ya? Kita masuk ke dalam, ada singgasana. Oh, boleh? Boleh. Berarti Kang ini bisa dibilang pusat pemerintahan, Pusat pemerintahan. Nah, ini ruangan Prabayaksa. Tempatnya para prabu, para pembesar-pembesar itu di sini. Nah, yang di situ itu namanya Mande Mastaka. Mande itu tempat, Mastaka itu kepala, jadi tempat bertahtanya raja. Ini. Nah, itu batu karang itu simbol insan kamil. Simbol insan kamil. Nah, disinilah dulu pemerintahan awal. Ini Kang, kalau masuknya sama konten kreator yang mistis ini pasti udah ada yang kesurupan. Nah, ini tempat pemerintahan tradisional dulu. Ini Malang Sungsang, Sultan Gunung Jati. Sultan pertama siapa yang membangun ini waktu Malang Sungsang. Malang Sungsang. Malang Sungsang. Jadi ini kan pemerintahan keraton awal ya. Ya. Menghadap ke utara, di depan pohon beringin, samping kirinya itu masjid atau tajuk sebagai tempat ibadah. Nanti ada Siti Hinggil, di sananya ada alun-alun. Itu konsep Pranata Wisma dalam pembangunan tata letak keraton. Jadi keraton itu mesti ada alun-alun, mesti ada pohon beringin, mesti ada tempat ibadah, masjid ataupun tajuk ataupun langgar ya. Kemudian ada pemukiman umum. Nah, jadi ada semacam sentralistik gitulah. Kenapa ada kata harus ada beringin sebagai simbol? Beringin itu kan simbol pengayoman. Jadi pemimpin itu harus bisa mengayomi rakyatnya gitulah. Jadi itu simbol. Makanya harus ada pohon beringin. Kalau zaman dulu itu Kang, ada nggak yang jualan sertifikat nasab? Itu nggak ada lah. Nggak ada. Nggak ada. Oke Kang, nggak ada. Saya berasa merinding ini di sini. Keluar aja dulu yuk. Ya, ayo. Tapi bukan karena mistis ya. Ini saya merasa nggak enak ambil gambar di sini. Ayo Kang. Yuk.
Jadi ini masih untuk umum, Kang ya? Masih boleh dikunjungi oleh umum. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu lah. Nanti kita ambil vlog yang kedua masih bersama Kang Farihin.